Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fagian Amila Syamsir dari kelas IF4808 dengan NIM 10301240058 dan kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan saya di tugas CLO3. Jadi mari langsung ke soalnya saja. Jadi ada nomor 1. Nomor pertama ini kita disuruh untuk kita itu diketahui ada sebuah vektor. Ada sebuah vektor yaitu RT. RT sama dengan sin TI plus cos TJ ini ditambah T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, yang kita terus dikasih tahu lagi kalau misalkan K itu ketinggian. Jadi bagian sini itu ketinggian. Lalu T-nya selalu lebih dari sama dengan 0. Ini ada 2 yang dikasih tahu. Yang pertama kita yang ingin dicari itu adalah apakah partikel itu pernah bergerak ke bawah. Nah, untuk mengetahui apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah, kita dapat mencarinya dengan kecepatan. Jika kecepatannya itu di bawah 0, maka ia akan bergerak ke bawah. Nah, karena ini dia ke bawah, berarti kan berhubungan dengan tingginya. Dan kita tahu sendiri, unsur tinggi di sini adalah T kuadrat min 3T plus 2K. Jadi kita bisa langsung saja turunkan bagian K ini terhadap waktu aja. dt sama dengan ini T kuadrat min 3T plus 2 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita turunkan, kita mendapatkan 2T dikurangi 3, kurang dari 0. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan T itu kurang dari 3/2. Jadi, partikel akan bergerak ke bawah di saat T-nya itu dikurang dari 3/2 second atau 1,5 detik. Nah, ini untuk nomor bagian A. Nah, untuk yang bagian B, kita itu disuruh untuk mencari apakah partikel tersebut pernah berhenti. Nah, kalau untuk partikelnya pernah berhenti, kita tetap masih menggunakan konsep kecepatan. Namun yang kita cari adalah sama dengan 0. Jadi di sini kita anggap ada Vt, dia itu harus sama dengan 0. Dan kita tahu sendiri Vt itu tadi turunan. Namun turunan dari semua vektornya. Nah, jadi bisa aja ini tuh sama seperti R aksen T. Dimana ini cos T. Ini diturunkan menjadi ini sin TI ya. Cos TI dikurangi sin TJ ditambah ini 2T min 3K. Nah, kita ingin mengetahui apakah si vektor ini akan bernilai 0. Nah, berarti biar bernilai 0, berarti semua ini harus bernilai 0 juga. Jadi ketika cos T harus bernilai 0, sin T harus bernilai 0, sama 2T min 3 ini harus sama dengan 0. Nah, jika kita lihat cos T dengan sin T di sini tidak bisa memiliki
nilai 0 di waktu yang sama. Jadi karena contohnya kayak cos 0 sendiri kan 1 ya. Cos 0 ya. Cos 0 derajat gitu. Namun sin ini 1. Cos 0 derajat itu 1. Sin 0 derajat di sini ini dia 0. Dari sini saja sudah kontradiktif. Jadi jawabannya tidak ada. Si persamaan ini itu tidak akan pernah terpenuhi. Oleh karena itu, partikel akan terus bergerak ke partikel tidak pernah berhenti. Jadi partikel ini itu tidak pernah berhenti. Yaitu untuk bagian B. Sekarang yang bagian C. Yang bagian C ini ditanyakan ketinggian. Ditanyakan ketinggian ketika waktunya sama dengan mencari waktunya. Justru kita mencari waktu. Kita tahu ketinggiannya itu 12. Tinggiannya itu 12. Jadi kita bisa tahu ya di sini ketinggiannya itu 12. Berarti T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12 di sini. Dan kita ingin mencari waktu sebenarnya. Kita ini mencari waktu, berarti kita langsung saja ini kurangi 12 di masing-masing ruas. 2T kuadrat min 3T dikurangi 10 sama 0. Kita bisa faktorkan ke persamaan ini menjadi T dikurangi 5 dikali T ditambah 2. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat T-nya itu harus sama dengan 5 atau T-nya itu sama dengan negatif 2. Tapi berdasarkan syarat yang ini, T-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita mengambil yang jawabannya T sama dengan 5. Nah, jadi ketika posisi 12 meter, waktu yang diperlukan adalah 5 detik. Nah, untuk yang bagian D. Yang bagian D ini adalah, jadi besarnya ya, besar kecepatan ketika ketinggian 12 meter. Nah, kita tahu tadi itu T-nya itu sama dengan 5 ya. Karena ini nih, D, kita tahu T-nya sama dengan 5 second. Gitu aja, 5 second lah ya. Terus kita ini ingin mencari kecepatan ketika 5 second itu. Oke. Kita tahu tadi kalau Vt itu kan sama dengan turunan pertama dari si vektor. Kita tahu tadi kan udah ada cos Ti tambah dikurangi sin Tj ditambah 2T min 3K. Nah, sekarang kita substitusikan saja T-nya ini dengan 5. Jadi V5 sama dengan cos 5i dikurang sin 5J ditambah 2 kali 5, 10 dikurangi 3, 7K. Nah, ini ketika 5 second. Namun yang kita ingin cari adalah besarnya. Berarti kita memerlukan norm. Jadi normnya yang kita cari. Norm V5. Norm V5 di sini kita dapatkan dengan mengkuadratkan semua unsur elemen dari vektor ini, lalu kita akarkan, dijumlahkan juga. Jadi ini cos kuadrat 5i gitu ditambah dikurang sih. Ini kita bisa gini dulu lah biar kelihatan. Dikuadratkan dikurang sin dikurang
sin 5 dikuadratkan tambah 7 kuadrat, 49. Dan ini tuh dalam akar. Nah ini tuh kan sama aja seperti kayak cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat tambah 49. Yang kita tahu sendiri di sini adalah identitas trigonometri yang dimana ini hasilnya sama dengan 1. Jadi ini sama dengan akar 50. Akar 50 atau ini sama dengan 5 akar 2. Nah, jadi jawabannya 5 akar 2 meter per second. Ini kecepatannya. Lalu, yang terakhir, kita disuruh untuk mencari vektor arah dan garis singgungnya ketika di ketinggian 12 meter. Oke, ini bagian terakhir dari nomor 1. Jadi kita disuruh untuk mencari vektor arahnya dulu. Vektor arahnya, ini mulai habis. Nah, kita ganti. Kita ini ingin mencari vektor arah. Vektor arah. Nah, vektor arah ini, karena kita tahu di ketinggian 12 meter, T-nya itu sama dengan 5. T sama dengan 5. Berdasarkan soal-soal sebelumnya. T sama dengan 5. Nah, hal yang kita harus pertama lakukan untuk mencari vektor arah adalah menurunkan semuanya. Ya, jadi ini kita tinggal turunkan saja. Jadi kita dapat ini sama dengan R5. Yang sebenarnya kita sudah dapatkan ketika mencari kecepatan tadi. Yaitu sin. Kita punya cos 5i dikurang min sin 5j ditambah 7k. Nah, ini untuk yang vektor arahnya. Atau bisa saja kita tulis seperti ini. Ini cos 5 negatif sin 5, ini 7. Nah, ini untuk vektor arah. Nah, sekarang kita ingin mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya itu kita perlu R5. Ya, ini kita substitusikan semua dengan 5. Berarti kita bisa langsung substitusikan saja sin 5 I tambah cos 5J ditambah 25 dikurangi 15, 10 ditambah 2, 12K. Nah, ini adalah ketika vektornya disubstitusikan 5 ke nilai T-nya, dan kita tahu sendiri kalau PGS itu R T ditambah R aksen parameter, ini ada parameternya dikali R aksen T. Nah, jadi untuk mendapatkan persamaan garis ini kita tinggal langsung substitusikan saja semua value-nya. Ini berarti kita dapat sin 5 I tambah cos 5J tambah 12K. Ini ditambah T dikali turunannya ini. Berarti cos 5I dikurang sin 5T plus 7K. Ini bisa ditulisnya seperti ini, atau kita bisa tulisnya seperti ini juga. Sin 5
cos 5 12 ditambah T cos 5 sin negatif sin 5, lalu kita dapat di sini 7. Nah, ini untuk persamaan garis singgungnya. Atau kalau kita pecah lagi menjadi per komponen gitu ya, misalkan per variabel. Nah, ini kita bisa dapat ya, ini X. Bagian X-nya ini kita bisa dapat sin 5 I ditambah dengan T cos 5. Cos 5. Lalu yang Y ini sama dengan cos 5 dikurangi T sin 5. Lalu yang bagian Z ini adalah 12 ditambah 7T. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1E. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 2. Kita diketahui ada kurva. Nomor 2. Kita tuh ada diketahui kurva dengan Y sama dengan dia mempunyai syarat. Dia akan bernilai 0 ketika jika X lebih dari sama dengan 0. Nah, kurang dari sama dengan 0. Ya, kurang dari sama dengan 0. Wah, permanen ternyata. Oke. Ini kurang dari sama dengan 0 ya. Dan X ini X pangkat 3, bernilai X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Bagian A-nya kita ditanyakan Y aksen ketika X sama 0. Y aksen sama 0. Jadi kita bisa mencari turunannya. Kita bisa mencari ketika dua kondisi. Pertama, ketika F aksen positif 0. Ini tuh sama dengan, kita langsung pakai definisi limitnya. Ini tuh berarti X mendekati 0 ya. Dimana di sini ada fx dikurangi f0 per x dikurangi 0 karena di sini 0. Nah, kita tahu di sini kalau kita ini kan x plus ya, berarti 0 plus ketika dia lebih ya, ini kan di sini x pangkat 3 dikurangi f0. F0-nya di sini 0 kan. Jadi kurangi 0. Ini x min 0. Jadi x min 0. Kita tahu di sini, oh ini jangan lupa limitnya, limit x menuju 0 plus. Ya. Nah, di sini kan kita bisa dapat limit x 0 menuju 0 plus dari x pangkat 3 per x. Nah, ini sama dengan limit dari x kuadrat. Betul. X kuadrat sama dengan berapa? 0. Oke, ini untuk yang turunan yang dari sisi kanan. Sekarang kita lihat dari sisi kiri. F aksen 0, di mana limit X menuju 0 min Fx dikurangi F0 per X min 0. Nah, Fx ketika dia kurang dari 0 itu cuma 0 kan? Udah, ini 0, konstan. 0 dikurangi 0, 0. Ini per X. 0 ini limit juga. Limit X menuju 0. Min. Nah, kita tahu kalau 0 bagi berapapun itu, dia akan pasti 0. Jadi ini sama dengan, udah pasti sama dengan 0. Jadi kita tahu bahwa
Y aksen dari X ketika sama dengan 0 itu adalah 0. Nah, ini untuk yang bagian B, bagian A. Lalu sekarang kita ingin mencari bagian B. Gimana? Kita disuruh untuk mencari kelengkungan. Kelengkungan di titik 0,0. Oke. Ini bagian B. Kelengkungan 0,0. Sebenarnya kita bisa langsung cari di mana ada rumusnya, karena yang diketahui hanya y-nya saja. Y sama dengan X, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus yang ini, di mana kita tuh Y aksen kuadrat dinormkan dibagi 1 ditambah Y aksen dikuadratkan dikali 3/2. Dipangkatin 3/2. Nah, kita tahu bahwa kalau Y aksen di sini sama dengan 0. Berarti kita tahu kalau turunan kedua juga pasti sama dengan 0 juga. Nah, berarti kita langsung bisa substitusikan saja di sini 0 per 1 tambah 0 pangkat 2, 0 per 3/2. Dan lagi-lagi, karena 0 ini posisinya di pembilang, 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Jadi kelengkungannya 0. Bisa kita katakan bahwa di titik 0,0 ini dia itu datar atau tidak melengkung di titik 0,0. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.